Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Aditya Pratama, mahasiswa Teknik Sipil kelas C angkatan 2023. Saya akan menjelaskan terkait eh, progres tugas besar perencanaan geometri jalan saya. Yang pertama itu saya mulai dari perhitungan HLR sesuai dengan eh, data yang Bapak berikan, yaitu data volume kendaraan. Setelah itu saya dapat yaitu Q totalnya. Q totalnya adalah 6.822. Lalu saya klasifikasikan untuk sepeda motor itu sekian, MP itu sekian, KS sekian, TB sekian, dan BB sekian. Dari data ini kita kalikan dengan B, maka didapatkan setelah HRTB-nya itu adalah 6.559,2 SMP per hari. Lalu diubah menjadi SMP per jam di 2.467, lalu dikali dengan nilai K-nya persen, didapatkan QJD-nya itu 750 per 42 kendaraan per hari. Dengan data yang juga dengan tingkat pertumbuhan diberikan, yaitu 4,1 pada masa pengembangan, lalu umur rencana 5,8%, lalu masa pembangunannya itu 2 tahun, dan umur rencananya itu 20 tahun. Dari data tersebut saya bisa mendapatkan, saya tentukan itu lebar jalur saya itu adalah 6, dan lebar bahunya itu adalah 2. Lalu selanjutnya itu masuk ke klasifikasi medan. Untuk klasifikasi medan ini kita mengambil plot elevasi dari data yang ada di Civil 3D, yang mana ini diambil dari data trase kita yang sudah kita bikin. Kita tentukan dari kontur yang diberikan oleh asisten, lalu kita dapatkan elevasi pada setiap STA, yaitu di sini saya ambil per 50. Lalu data elevasi ini dimasukkan pada Excel, pada as jalan, kiri jalan, dan kanan jalan, sampai ke STA terakhir, yaitu STA ke 1000 ya. Lalu dari sini itu kita bisa dapetin kemiringan jalan, di mana di sini saya dapat kemiringan jalan saya itu adalah 3,327, yang mana kemiringan ini itu termasuk pada kemiringan jalan datar, karena jalan datar itu adalah 0 sampai 10. Dan di sini saya memutuskan untuk menggunakan PD itu ya adalah 70 km per jam. Lalu dari data tersebut, dari data PD tadi kita bisa merencanakan tikungan kita. Dan di sini pada trase ini saya menentukan untuk membuat 3 tikungan, yaitu FC yang pertama, FC, terus SCS, dan FC, yang mana perhitungannya itu pertama kita tentukan radius kita. Radius untuk FC saya ambil 300. Radius ini untuk mendapatkan nilai P, di mana P untuk FC itu harus kurang dari 0,25. Ini dipengaruhi oleh nilai dari radius tadi yang dibagi dengan nilai F. Lalu untuk circle spiral atau SCS-nya juga RD saya 210, dan tikungan terakhir ini tikungan 3 juga saya, karena ini full circle, saya menggunakan RD-nya 300. Lalu sesuai dengan rumus yang berlaku pada pedoman geometri jalan,
saya dapatkan data sebagai berikut. Untuk tikungan pertama FC, lalu ini yang kedua untuk SCS, dan ketiga untuk FC juga, yang mana dari data tadi kita olah pada trase jalan, dan kita mendapatkan perencanaan tikungan kita. Sama C, itu ada SCS, juga sudah diagram elevasi juga. Lalu yang terakhir juga FC. Lalu setelah itu saya masuk ke stationing. Stationing ini diambil dari data trase tadi. Trase stationing ini sama seperti trase, kita ngambil elevasi yang ada di situ, tapi di sini kita sudah ambil tikungan, sudah kita ambil tikungan yang di setiap tikungan kita, tidak CS. Jadi untuk elevasinya itu bakal berubah. Yang datanya kita masuk ini setiap juga per setiap saya dapatkan. Nah, beda tinggi dan ketinggian. Lalu dari stationing itu kita plot dari X itu adalah jaraknya, dan Y-nya itu adalah elevasinya pada setiap STP. Setelah kita plot, itu kita dapatkan yaitu kita dapatkan untuk bagian galian dan penyusunan. Setelah itu, setelah ini kita plot long rencana kita, elevasi rencana kita, lengkung vertikal dari ini didapatkan dari lengkung kecil. Ini saya dapat itu ada 4 lengkung, yaitu yang pertama cembung, kedua cembung, cekung, dan cekung. Lalu dari data sini kita masukkan untuk mendapatkan nilai LV-nya, yang mana nilai LV ini itu berdasarkan yang pertama untuk cembung berdasarkan jarak henti, yang kedua berdasarkan jarak pandang dahului, yang ketiga berdasarkan penempatan, dan keempat berdasarkan keperluan. Rumus ini itu sesuai dengan yang ada di PDGJ, pedoman geometri jalan, yang mana kita ambil L-nya itu yang paling besar, tetapi tidak tidak kelebihan. Lalu kita dapatkan STA PLV1 dan STA PTV1. Kita dapatkan PLV dan PTV pada setiap lengkung. Dan bedanya untuk lengkung cekung itu, lengkung cekung ini LV-nya itu berdasarkan kenyaman, berdasarkan silau-sorotan lampu, berdasarkan penampilan, dan berdasarkan keperluan. Sama kita ambil yang paling besar, kita didapatkan STA PLV dan PTV-nya sebagai berikut. Yang lalu itu diplot hasilnya menjadi seperti ini, dimana ini setelah sudah kan yang SPL kan lengkung pertama itu di sini cembung P1, lalu di sini juga cembung PV2 dengan nilai LV sebagai berikut. Lalu di sini saya dapat cembung
Dan yang terakhir itu lengkung 4. Lalu di sini juga ini sudah plan profile, juga sudah upload ke bagian trase jalan yang sudah distasioningkan dan sudah pelebaran juga, dan juga sudah disesuaikan pada lebar jalan 6. Lalu lajurnya itu 3, bahu jalan 2, dan rumija itu 15, kanan dan ke bawah dan ke atas. Oke. Lalu di sini saya juga sudah kan relevansi sesuai dengan tikungan kita. Tikungan pertama, tikungan kedua, ya juga disesuaikan dengan hasil kita, dan existing ada pada plot long dan thing. Dan ini juga disesuaikan dengan elevasi itu. Itu ini tadi pelebaran yang C disesuaikan pada radius tikungannya pada PD kita, serta di itu jalan kelas 1 dan 2 yang paling besar itu isu dapatkan nilainya jadi FC 4. Maka yang FC tadi pelebarannya itu 1,84 ke bagian dalam. Kalau SCS itu SCS 1,94, tapi SCS ini pelebarannya pada bagian dalam dan bagian luar. Maka 1,9 itu dibagi 2, 0,7 ke dalam dan 0,7 keluar. Setelah pelebarannya, lalu setelah ini masuk ke cross, mana pertama itu kita existing. Untuk cross existing ini, kita sama seperti stationing dan trase jalan, kita mengupload elevasi pada trase jalan, pada lajur jalan dan ya, jalan yang sama seperti ini. Kita ambil elevasi pada as jalan, elevasi pada bahu jalan, lalu pada rumija. Setelah elevasi yang didapatkan, kita akan ke lalu didapatkanlah PL-nya yang plot sebagai cross section atau aslinya. Kita plot yang mana itu seperti ini ya. Ini adalah cross existingnya atau asli. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke cross rencana. Cross rencana kita ambil DFA kita, sesuaikan dengan DFA kita, dan di sini juga untuk break dan white-nya itu disesuaikan dengan pelebaran yang kita lebar pada P2, lebar jalur jalan. Lalu didapatkan PL yang lalu kita dapatkan data untuk plot difficulty, dan hasilnya seperti ini yang warna biru. Ini adalah cross kita di untuk ke kekerasan jalan. Kekerasan jalan berdasarkan seperti proses dan rencana kita masukkan ke PL nilai as jalan kita,
elevasi pada jalan kita yang disesuaikan dengan lebar jalan kita, bahu jalan kita. Lalu ACWC ini seperti layer pertama, ACWC layer kedua yang ditentukan. Lalu untuk white dan grade-nya itu juga kita sesuaikan dengan cross section rencana kita. Lalu dari sini kita bisa dapatkan plot ke Civil 3D. Setelah kita plot, hasilnya seperti ini, perasaan yang lalu kita rapikan, kita hedge pada bagian-bagian layer-layernya, lalu kita tambahkan seperti label, lalu juga terus ada sand. Lalu kita juga menentukan bagian yang mana kita gali dan bagian mana yang kita timbun. Nah, di sini karena elevasi cross existing kita lebih tinggi daripada cross rencana kita, maka pada bagian sini itu kita gali. Di sini juga kita gali, dan ini untuk drainase itu kita gali juga pasti. Lalu kayak yang kita timbun itu contohnya seperti ini, karena elevasi cross existing kita lebih rendah, maka perlu kita timbun supaya cross rencana kita itu sesuai. Lalu setelah kita hedge, semuanya sudah di hedge, lalu kita masukkan kepada form yang kita sesuaikan dengan elevasi kita, elevasi pada CL pastinya. Dimana di sini saya masukin CL saya itu pada as jalan STA 0 itu adalah 23,59. Ini saya sesuaikan 239,59 itu kira-kira di tengah sini. Saya pakai garis bantu. Lalu di elevasi existingnya dan elevasi rencana kita sesuaikan. Setelah itu saya rasa saya rasa segini tugas besar saya. Ini saya masih plot baru satu yang ke form, lalu saya mungkin masih banyak juga, ada sampai 991 STA. Saya rasa sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.